192491. Di sini saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul Adab kepada Alam dan Lingkungan. Menjaga alam atau lingkungan merupakan kewajiban bagi setiap individu manusia. Laut, udara, sungai, gunung, hutan, hewan, dan tumbuh-tumbuhan hendaklah dijaga dan dilestarikan dengan sebaik-baiknya. Beragam anugerah alam ini disediakan Sang Maha Pencipta tidak lain adalah untuk keberlangsungan makhluk hidup, terutama bagi manusia. Secara fikih, jika manusia sengaja melakukan kerusakan atau al-fasad terhadap alam ini, hukumnya adalah haram. Bahkan termasuk dosa besar apabila tingkat kerusakannya luas dan besar, seperti pembakaran hutan yang menimbulkan bencana asap, musnahnya kekayaan hewan, tumbuhan, dan korban jiwa. Dalam Al-Quran, perilaku destruktif terhadap alam ini disejajarkan dengan dosa membunuh. Analoginya seperti membunuh manusia seluruhnya. Bentuk hukumannya di dunia yaitu dengan cara dibunuh, disalib, dan diasingkan. Sedangkan balasan di akhirat adalah siksa yang sangat dahsyat. Ada di Quran surah Al-Maidah ayat 32-33. Rasulullah SAW telah memberikan kesadaran kepada para sahabat dan kaum muslim tentang pentingnya adab terhadap lingkungan alam sekitar. Nabi SAW mengungkapkan kecintaannya terhadap Gunung Uhud sebagai bagian kecil dari ruang alam ini. Sabdanya, sesungguhnya Uhud mencintai kita dan kita pun sungguh mencintainya. Seandainya ditelusuri lebih jauh lagi, terdapat sejumlah hadis yang secara langsung dijelaskan bagaimana Rasulullah SAW menanamkan pendidikan lingkungan. Misalnya ajaran untuk menghemat energi seperti air, larangan mengotori dan merusak tempat umum atau alam yang dibutuhkan banyak orang, serta seruan menjaga kebersihan lingkungan. Nabi SAW pun pernah melarang merusak tanaman seperti memotong dahannya dan mengelupas kulitnya. Bayangkan, merusak dengan cara seperti itu saja tidak dibenarkan. Bagaimana jika sengaja atau lalai membakar hutan yang musnahnya jutaan pohon atau tumbuhan? Rasulullah SAW bersabda, siapa yang memotong pohon bidara, Allah akan membenamkan kepalanya dalam neraka. Hadis riwayat Abu Dawud. Dalam pendidikan lingkungan ini, Rasulullah SAW juga memerintahkan kita supaya kita menjaga budaya penghijauan alam, yaitu menanam tumbuhan atau tanaman di lahan yang kosong dan tandus, sebab kegiatan yang dikenal dengan istilah reboisasi ini akan mendatangkan banyak manfaat, bahkan menjadi nilai ibadah yang akan menuai banyak pahala. Dalam memahami hubungan antara manusia dan makhluk hidup, ada dua pokok penting yang harus diketahui, yaitu istiqadah dan al-muhadzazah. Allah Ta'ala telah menjadikan manusia sebagai pembawa amanah dan wakil Allah dalam menjaga lingkungan dan melestarikan alam. Di dalam keadaan berperang sekalipun, Islam melarang untuk memotong pohon dan merusak tumbuhan. Hal ini menunjukkan betapa Islam sangat menjaga kelestarian dan lingkungan. Dari penjelasan yang saya ucapkan di atas tadi, terlihat bahwa peran akhlak dalam kehidupan manusia mempengaruhi posisi yang sangat penting untuk kehidupan sosial maupun agama. Seseorang yang berakhlak tersebut menyadari akan tanggung jawab terhadap kelestarian alam dan kerusakannya, karena alam serta lingkungan hidup sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Dalam pandangan Islam, seseorang tidak dibenarkan mengambil buah sebelum matang, memetik bunga sebelum mekar, karena hal tersebut berarti tidak memberikan kesempatan kepada makhluk untuk mencapai tujuan penciptanya. Manusia dituntut untuk menghormati proses-proses yang sedang berjalan dan kepada semua proses yang sedang terjadi. Yang demikian akan menghantar manusia bertanggung jawab
sehingga ia tidak melakukan perusakan. Bahkan dengan kata lain, setiap perusakan terhadap lingkungan harus dinilai sebagai perusakan pada diri manusia itu sendiri. Baiklah, mungkin hanya segitu penjelasan dari saya. Di sini ada beberapa pertanyaan yang ditanyakan oleh teman-teman saya. Saya akan jawab satu persatu. Yang pertama ada, tolong sebutkan salah satu surah yang tercantum di Al-Quran tentang Allah memudahkan alam untuk dikelola manusia. Yang saya dapat jawabannya adalah firman Allah Quran surah Ibrahim ayat 14 yang berbunyi, Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit, kemudian mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai buah-buahan menjadi rezeki untukmu, dan dia telah menundukkan bahtera bagimu supaya bahtera itu berlayar di laut dengan kehendaknya. Dia telah menundukkan pula bagimu sungai-sungai. Pertanyaan kedua, dalam memahami hubungan antara manusia dan makhluk hidup, ada dua pokok yang harus diketahui, yaitu istifadah dan al-muhadzah. Pertanyaannya, apa itu istifadah dan al-muhadzah? Istifadah yaitu mengambil manfaat, sedangkan al-muhadzah yaitu menjaga dan melestarikan. Yang ketiga, bagaimana cara yang dapat dilakukan manusia untuk melestarikan alam? Jawabannya, dilarang menebang pohon secara liar, dilarang pemburu-buruan binatang secara liar, melakukan reboisasi, mengendalikan erosi, dan lain sebagainya. Yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan manusia sebagai pembawa amanah dan wakil Allah dalam menjaga lingkungan dan melestarikan alam. Tolong sebutkan hal yang menunjukkan betapa Islam sangat menjaga kelestarian lingkungan. Jawabannya, hal yang menunjukkan betapa Islam sangat menjaga kelestarian alam adalah salah satunya. Bahkan di dalam berperang sekalipun, Islam dilarang untuk memotong pohon dan merusak tumbuh-tumbuhan. Pertanyaan yang kelima, tolong sebutkan salah satu ayat yang berkaitan dengan kata yang dimaknai lingkungan hidup secara rinci yang tercantum dalam Al-Quran. Jawabannya yaitu langit dan terdapat langit dan bumi terdapat 190 ayat dalam 61 surat. Terus yang selanjutnya, pertanyaan ke-6, tolong jelaskan kedudukan dan fungsi ayat-ayat tentang lingkungan hidup. Jawabannya, Al-Quran adalah mukjizat yang kekal dan selalu diperkuat oleh kemajuan ilmu pengetahuan. Al-Quran sebagai kitab terpadu menghadapi dan memperlakukan peserta dengan memperhatikan unsur manusiawi, jiwa, akal, dan jasmaninya. Al-Quran menggunakan benda-benda alam sebagai tali penghubung untuk mengingatkan manusia akan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bahwa segala sesuatu yang terjadi sekecil apapun adalah di bawah kekuasaan, pengetahuan, dan pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, bagaimana pandangan Islam tentang lingkungan hidup dan apakah ada anjuran untuk melestarikannya? Jawabannya, Islam memang menyuruh kita untuk menjaga lingkungan dan juga meminta kita untuk terus melestarikan keseimbangannya. Sejak penciptaan alam semesta manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberlakukan sunnatullah bagi penciptanya. Pertanyaan ke-8, bagaimana pandangan Islam tentang lingkungan hidup dan apakah
ada anjuran untuk melestarikannya? Jawabannya, Islam memang menyuruh kita untuk menjaga lingkungan dan juga meminta untuk terus melestarikan keseimbangannya. Sejak penciptaan alam semesta manusia, Allah Subhanahu wa taala telah memberlakukan bagi ciptaan sehingga senantiasa dalam keturunan dan keseimbangan kekal dengan hukum alam. Pertanyaan ke 9, mengapa meski diberi peringatan masih ada saja orang yang kadang membabak hutan secara liar? Jawabannya, karena sebagian pendapat dari orang itu adalah melalui tindakan dan sikitnya lingkup kerja. Ke-10, apa saja penyebab terjadinya banjir? Jawaban saya, tersumbatnya air akibat sampah yang bertumpuk dan pembakaran hutan yang menyebabkan hutan gundul sehingga tidak adanya pohon atau akar pohon untuk menyerap air dan sejenisnya. Pertanyaan ke-11, tolong sebutkan 10 ajaran Islam tentang adab terhadap lingkungan. Jawaban saya, yang pertama ada larangan mengadakan kerusakan di muka bumi, larangan merusak tanaman dan binatang, larangan mencemari air laut, larangan mencemari air laut, menjaga keamanan lingkungan, menjaga kebersihan jasmani, menjaga kebersihan seperti baju, rumah, dan masjid, menjaga kebersihan jalan, menjaga keindahan, menjaga kesehatan, menyayangi binatang, dan lain sebagainya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dari penjelasan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman saya. Jika saya ada salah kata dan pastinya masih banyak kekurangan di video ini, saya mohon maaf. Akhirul kalam, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.